Halo Sobat Rebahan, perkenalkan kami dari channel Arena Film membahas apa saja tentang film. Nah, di episode perdana hari ini, kita akan membahas alur tentang film terbaru SpongeBob yang berjudul The SpongeBob Movie, Sponge on the Run. Di scene berikutnya, Sandy mengunjungi rumah SpongeBob dengan kendaraan barunya. Akhirnya Sandy memasuki rumah SpongeBob dan mencari SpongeBob dan tidak ada yang menjawab. Dia mencari di dalam kamarnya, di dalam kulkas, di ruang tamu, tetapi tidak ada SpongeBob. Dia menilai ada yang tidak beres di sini. Ada yang tidak beres di sini. Sesampainya di Krusty Krab, dia terlihat marah dan langsung menanyakan kepada Squidward, apa yang kalian lakukan kepada SpongeBob? Dan Squidward pun menjawab tidak tahu. Sandy tidak percaya dan menanyakan langsung kepada Tuan Krab di mana SpongeBob. Apakah di ruang bawah tanah? Apakah dimasukkan ke dalam lemarimu? Kata Sandy. Tuan Krab pun menjawab, dia tidak akan melakukan itu. Dia sangat kesepian karena tidak ada SpongeBob dan tidak ada yang menjalankan bisnisnya sehingga dia tidak mendapatkan uang. Squidward pun mengakui semuanya tidak akan sama tanpa SpongeBob dan tiba-tiba televisi di restoran menyiarkan berita memberitakan dua tersangka telah tertangkap malam ini dikarenakan mencoba mencuri siput kerajaan, yaitu Patrick dan SpongeBob. Sontak mereka langsung terkejut dengan berita itu. Berita tersebut memberitahu kalau Istana Poseidon mengadakan pertunjukan dan hukuman mati kepada tersangka SpongeBob dan Patrick. Dan acara tersebut dihadiri oleh seniman KLPG, kebanggaan dari Squidward dan Tackle. Lantas Sandy dan Tuan Krab langsung berinisiatif menyelamatkan mereka. Tiba-tiba datanglah Plankton untuk menawarkan bantuan dan ikut bersama mereka. Tapi lain halnya dengan Squidward, dia ikut tapi cuma untuk melihat bintangnya. Mereka pun langsung ke garasi bawah tanah untuk mengeluarkan mobil Patty. Di penjara, tampaknya Patrick dan SpongeBob sudah mulai gila. Tapi mereka udah gila sih dari awal. Patrick pun meminta maaf kepada SpongeBob dan SpongeBob menolaknya karena ini bukan salahnya, ini melainkan salahku, kata SpongeBob. SpongeBob pun menangis, dia merasa gagal bahwa tidak bisa menyelamatkan Gary. Seperti biasa, Patrick sok menyemangatinya. Saat menyemangatinya, Patrick pun tak sengaja mengucapkan kata koin. Dan tiba-tiba, SpongeBob teringat dengan koin yang diberikan Seth. SpongeBob mencari koin tersebut, namun hilang, tidak ada di dalam dirinya. Ternyata, koin tersebut ada di Patrick. Dia menitipkannya kepada Patrick saat mereka bermain judi. Halo? Seperti biasa, Patrick dengan kelakuan konyolnya mempertaruhkan koin tersebut ke dalam taruhan judinya, sehingga membuat SpongeBob begitu marah. Tetapi Patrick mengingatkan bahwa Patrick sudah mengingatkannya, malah SpongeBob yang menyuruhnya untuk mempertaruhkan itu. Mereka bertengkar dengan hebat, sehingga Patrick keluar dari selnya dan menempati sel baru yang terpisah oleh SpongeBob. Tiba-tiba Seth pun datang. Dia memberi wejangan kepada SpongeBob dan Patrick kalau keberanian itu tidak hanya terletak pada koinnya saja, melainkan lebih dari itu. Setelah melontarkan kalimat keren itu, dia pun langsung capcus pergi tanpa basa-basi. Penjaga istana pun datang ke sel mereka. Mereka diseret keluar dan bersiap untuk hukuman mati. Di lain itu, grup Sandy dan Tuan Krab sudah sampai di kota Atlantis yang hilang, tepatnya di Istana Poseidon. Pertunjukan pun dimulai. Disinilah SpongeBob dan Patrick bersiap untuk menemui ajalnya. Sebelum melanjutkan persidangan, acara pembukaan ditampilkan oleh Kelvin G, yaitu idola dari Squidward. Langsung saja, Squidward langsung tersenyum saat idolanya menampilkan lagu terbaiknya. Di keadaan kritis, SpongeBob akhirnya menyesali perbuatannya kepada Patrick yang membuat Patrick terseret karena oleh dirinya. Pengadilan pun dimulai dengan diawali jaksa penuntut umum berbicara. Dia menilai beraninya SpongeBob datang ke sini untuk mencuri sumber kehidupan sang raja, yaitu sumber paras tampannya. Tanpa basa-basi, sang raja pun menyebutkan kalau mereka bersalah. Dan Algojo siap mengeksekusi SpongeBob dan Patrick, tetapi lampu dimatikan oleh Tuan Krab. Setelah lampu hidup,
Sandy menyerobot dan langsung berbicara kepada raja untuk membela SpongeBob. Dan dengan terpaksa, raja pun memperbolehkan Sandy untuk memberikan saksinya. Sandy memberikan saksi bahwa SpongeBob adalah teman baiknya, bahkan sejak perkemahan musim panas, di mana Sandy dan SpongeBob pertama kali bertemu di saat itu. Sandy memperkenalkan dirinya kepada SpongeBob. Dia bilang kalau dia dari Texas. SpongeBob bertanya apakah di Texas semua orang memakai baju astronot. Lalu Sandy menjawab dengan sainsnya. SpongeBob terkejut dan bertanya lagi, apakah kamu seorang ilmuwan? Sandy merasa sedih. Dia menjawab, bukan. Aku hanya seorang tupai. Dia tidak bisa menjadi ilmuwan, walaupun itu mimpinya. SpongeBob menyemangatinya. Dia berkata bahwa Sandy harus bisa menjadi apapun yang dia mau. Dan Sandy termotivasi dengan kata-kata SpongeBob. Dia pun meneruskan cita-citanya sebagai ilmuwan seperti sekarang ini, gara-gara kalimat SpongeBob itu. Sandy meyakinkan kepada raja bahwa dia adalah sahabat terbaiknya, dan dia adalah yang terbaik di dasar laut. Setelah momen romantis itu, lalu Patrick berkata begini, Pria ini melanggar hukum. tetapi Patrick menyatakan hukum itu harus dilanggar. Kesalahan SpongeBob adalah memiliki ketangguhan untuk menyelamatkan sahabatnya, menunjuk Gary. Ternyata Patrick adalah rempahan peyek saat pertama kali berjumpa dengan SpongeBob di perkemahan musim panas. Di masa kecil, terlihat Patrick sedang menangis dan tidak memiliki satu orang pun teman. SpongeBob mengajak dia berkenalan. Patrick menangis karena rindu rumahnya. Lalu Patrick semakin menangis dan dia berkata, aku tidak memiliki teman. Sehingga SpongeBob berkata, ya kamu memilikinya satu sekarang, yaitu diriku. Di saat itulah SpongeBob menjadi teman pertama Patrick. Patrick besar mengatakan, Sponge yang kecil itu telah menyelamatkan kehidupan bintang laut yang malang ini, dan tidak banyak yang berubah hingga hari ini. Dia tetap sama seperti SpongeBob yang kecil. Momen yang paling imut saat Patrick mengatakan ini kepada SpongeBob. Hatiku kawan. Sekarang giliran Squidward memberikan saksi. Dia mengaku tidak menyukai SpongeBob, bahkan dia sering memakinya. Tapi ternyata Squidward juga bertemu dengan SpongeBob saat Jambore Nasional. Pada malam itu, ada acara pencarian bakat dan hadiah utamanya adalah piala keperkemahan. Squidward sangat menginginkan piala itu, tetapi sangat disayangkan penampilan bakat dari SpongeBob dan Patrick memenangkan acara pencarian bakat tersebut, sehingga mereka berdua dianugerahi piala perkemahan. Squidward pun menangis, melarikan diri, dan berniat untuk tidak bermain klarinet selamanya. Dan dengan hati mulia, SpongeBob memberikan piala perkemahan tersebut sehingga Squidward bisa menjadi pemain klarinet yang handal. Squidward besar mengatakan dia sangat menyebalkan, tapi Sponge kuning ini adalah temanku juga dan dia tidak pantas mati. Dan juga Tuan Crab memberikan kesaksiannya di masa kecil SpongeBob dan juga Plankton. Sama, mereka membela SpongeBob. Mereka bilang bahwa dia tidak layak untuk hukuman mati. Ternyata penutupannya mereka semua bernyanyi dengan sangat gembira. Mereka berdansa, menari dengan riang gembira. Sang Raja Poseidon pun terlihat gembira saat menari di dekat mereka. Ternyata mereka mencuri Gary diam-diam saat dekat Raja Poseidon. Raja pun menjuru ajudannya untuk mengejar mereka. Mereka kejar-kejaran, mereka bertarung, dan singkat cerita mereka terjebak. Mereka tertangkap di depan istana kerajaan Poseidon. Raja Poseidon pun datang di depan mereka. Tapi ternyata Raja Poseidon menyukai mereka. Dia bilang, sudah lama sekali dia tidak melihat pertunjukan bagus seperti ini. Mereka dimaafkan dan semua dakwaan dibatalkan. Tapi dengan satu syarat. SpongeBob harus mengembalikan siputnya tanpa keraguan sama sekali sehingga mereka bisa bebas dari kota tersebut. SpongeBob berpikir, dia menghela nafas dan muncullah perkataan dari Seth. Seth berkata, keberanian yang kau cari ada di dalam dirimu dan akan keluar saat kau butuhkan.
Dengan perkataan tersebut, SpongeBob tertrigger. Dia lantas menantang sang Raja Poseidon. Dengan lantang dia berkata, tidak akan menyerahkan Gary kepadanya. Aku sangat menyayangi Gary, dan Gary juga sangat menyayangiku. Jika kita tidak bersama, kita akan merasa sedih. Terserah apa yang kau lakukan kepada kami. Dan lihat, hari ini, berkat kawan-kawanku yang luar biasa ini, hatiku 2 kali lebih besar dari biasanya. Apalagi setelah apa yang mereka taruhkan kepada diriku, melanggar peraturan, melawan Raja Poseidon. Sang raja pun mengacukan pedangnya. Melawan, katamu? Sang raja semakin marah, pedangnya pun menodong SpongeBob. Lalu SpongeBob berkata, mereka melakukannya untukku. Anda pasti mengerti kalau memiliki kawan seperti mereka. Raja Poseidon pun tersontak, kawan seperti mereka? Dan ternyata dia sangat sedih. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Bahkan, sang penasehatnya pun tidak mau berteman dengannya. Dia sangat sedih dengan kejadian tersebut. Dia mengetahui kalau dia tidak punya teman sama sekali. Sama seperti kejadian Patrick, SpongeBob pun berkata, ya, Anda sekarang punya satu, yaitu aku. Aku akan menjadi temanmu. Tapi kawan tidak akan menculik siput temannya sendiri kan? Tapi aku butuh siput itu. Lihat mukaku yang berkerut ini. Aku punya kerutan yang menjijikan. SpongeBob meyakinkan, kami tidak peduli. Penampilan tidak berarti. Kami tidak peduli dengan sedikit ketidaksempurnaan ataupun yang besar. Lihat saja Squidward. Yang penting yang ada di dalamnya. Dan aku yakin kamu bisa menjadi raja yang adil di semua lautan. Aku yakin Anda bisa melakukannya, Tuan. Ya, jika Tuan mau memotong rambutnya sedikit, kata SpongeBob. Apa yang dilakukan raja? Dia melepas wig. Dia ternyata memakai wig palsu. Sontak mereka pun terkejut. Dia melepas jepitan yang ada di lehernya, melepas gigi palsunya, bahkan dia melepas korsetnya. Semua orang pun mengaguminya dengan kejujurannya. Dia bilang dia merasa lebih lega dengan keadaan ini. Terima kasih SpongeBob karena sudah menyadarkan aku tentang hal ini. Akhirnya dia pun melepaskan SpongeBob dan teman-temannya, termasuk siput yang ada di ruang bawah tanah yang dia pekerjakan. Tetapi semua siput tersebut memilih SpongeBob menjadi tuannya. Pada hari yang indah berikutnya, SpongeBob memasuki rumahnya dan terlihat ada banyak sekali siput di rumahnya. Akhirnya rakyat Bikini Bottom memiliki siputnya sendiri-sendiri. Terlihat di jalanan ada siput, di ruang bermain ada siput, dan segala macam hal di kota ada siput. Dan akhirnya Bikini Bottom pun menjadi surganya segala siput. Ya, jangan lupa di subscribe, like kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka, komen film apa yang pengen kita bahas alurnya ya. Episode pertama kali ini jangan lupa subscribe ya. Tiap minggu bakal ada video-video berikutnya. Dadah sobat rebahan.